Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bertemu saya di channel pembelajaran fisika, Junior Fisika bersama saya Reva Fauzi. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi di tingkat kelas 10 SMA yang dimana di video pembelajaran sebelumnya sudah saya bahaskan sejumlah alat ukur yang ada di laboratorium fisika dan bagaimana cara menggunakan alat ukur, khususnya alat ukur panjang yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Ya, masih berkaitan dengan pengukuran. Yang kita bahas kali ini adalah tentang hasil dari pengukuran tersebut, yaitu tentang angka penting. Apa saja yang akan kita bahas tentang angka penting ini? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi bila perlu di-share agar semakin banyak yang tertarik belajar fisika. Mungkin ada yang sudah mendengar istilah angka penting, ya, karena ini sebenarnya bukan materi atau bahasan baru, tapi sudah pernah kalian dapatkan waktu duduk di bangku SMP. Ya, angka penting, wah luar biasa ya, angka saja bisa penting. Angka penting ini secara definisi ya adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi ada banyak sekali jenis angka atau bilangan-bilangan, tapi tidak semuanya itu penting. Yang disebut penting hanyalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya misalnya kalau ada kalimat seperti ini. Ani memiliki 2 buah penggaris, yang mana salah satu penggaris itu digunakan untuk mengukur sebuah pensil. Ternyata hasil pengukurannya menunjukkan bahwa panjang pensil adalah 2,5 cm. Di sini ada beberapa angka atau bilangan yang disebutkan. Pertama, 2 buah penggaris. 2 dalam penyebutan kalimat itu bukan merupakan angka penting. Kenapa? Karena angka 2 itu bukan merupakan hasil dari aktivitas pengukur, tapi hanya menyebutkan atau membilang saja. Maka 2 di sini merupakan bilangan biasa yang diperoleh dari hasil membilang. Sedangkan ada angka atau bilangan berikutnya, yaitu 2,5 cm. Angka ini baru disebut angka penting karena diperoleh dari hasil aktivitas mengukur, yaitu mengukur pensil tadi. Nah, sederhana saja kan? Oke, ini masih awal karena angka penting ini banyak sekali aturan-aturannya. Oke ya, kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang angka penting ya. Jadi untuk angka penting itu sendiri dia disingkat dengan AP ya, itu penyingkatan agar lebih gampang disebutkan saja. Seperti itu ya. Nah, angka penting itu sendiri ada yang namanya angka pasti dengan angka taksiran. Sebelum itu perlu disampaikan juga bahwa angka penting yang dibahas di sini lebih spesifik pada bilangan desimal ya. Jadi kalau bilangan bulat itu tidak dibicarakan aturannya, bukan berarti itu bukan angka penting. Artinya begini, selama angka atau bilangan itu diperoleh dari hasil mengukur, mau dia bilangan bulat, mau dia bilangan desimal, maka itu merupakan angka penting. Tetapi untuk aturan-aturannya biasanya itu lebih spesifik, yang dibicarakan adalah angka desimal, karena angka desimal itu yang lebih banyak sekali variasinya. Nah, di dalam angka penting itu ada namanya angka pasti sama angka taksiran. Apa itu angka pasti? Angka pasti itu artinya angka yang memang tidak ada keraguan padanya. Nah, angka pasti itu biasa terletak di bagian depan bilangan ya. Sedangkan untuk angka taksiran itu mengetahuinya paling mudah, lihat saja angka yang paling akhir. Maka itulah angka taksiran. Misalnya nih ada bilangan 27,92, maka yang 27,9 itu merupakan angka pasti, artinya angka yang tidak ada keraguan. Sedangkan 2, angka yang terakhir itu merupakan angka taksiran, artinya angka yang masih diragukan, yaitu
Maksudnya begini, biasanya kalau orang mengukur antara orang yang satu dengan orang yang lain, mungkin hasil pengukurannya berbeda nih. Misalnya ya, orang pertama mengukur dapat misalnya mengukur apa deh, misalnya mengukur meja gitu ya. Tapi kalau yang namanya mengukur dengan menggunakan alat ukur itu harus menggunakan satuan harusnya ya, karena ini sebagai contoh, jadi ya satuannya sementara tidak kita sebutkan gitu ya, bebaslah satuannya apa nih. Misalnya 27,921, maka yang menjadi angka taksiran adalah angka satunya ya. Pokoknya lihat saja angka yang paling akhir, itulah angka taksiran. Itu hasil pengukuran oleh si A misalnya. Ternyata si B mendapatkan hasil 27,923. Nah, tiganya itu yang menjadi angka taksiran oleh pengukuran yang dilakukan oleh si B. Nah, hasil angka akhir biasanya tuh beda-beda tiap orang gitu kan. Makanya disebut sebagai suatu bilangan yang masih diragukan. Antara orang ini sama orang ini kok beda gitu ya. Tapi untuk mengukur objek yang sama biasanya angka pastinya pasti sama. Gitu. Misalnya tadi itu 27,92-nya, nah itu sama gitu. Tidak boleh misalnya si A nih mengukur suatu objek, misalnya mengukur meja, tepi meja, dapat misalnya 27,921. Si B mengukur meja yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama, tahu-tahu dapat hasilnya misalnya 15,723 gitu. Lah kan angka pastinya jauh banget gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Yang boleh ada perselisihan itu hanya angka yang terakhir, angka taksiran ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Ya, jadi angka taksiran, nah, menaksir, taksir. Nah, jadi jangan bangga kalau Anda ditaksir, itu artinya Anda masih diragukan. Tapi jadilah yang pasti. Oke, lanjut kita. Nah, kita masuk ke aturannya ya. Yang pertama, semua angka bukan 0 itu penting. Jadi aturannya ini digunakan untuk mengetahui banyaknya atau berapa jumlah angka penting yang ada pada suatu bilangan hasil pengukuran. Contoh, aturan yang pertama nih ya, 27,921. Nah, itu kan semuanya bukan angka 0 ya. Maka dalam angka ini atau bilangan ini, jumlah angka pentingnya adalah, ya bisa dihitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 angka penting atau 5 AP. Nah, jadi gini ya, karena tadi yang saya sebutkan di awal bahwa yang kita bahas secara spesifik ini adalah bilangan desimal. Jadi yang namanya bilangan desimal itu dia ada pembagian, ada bilangan yang di sebelah kiri tanda koma, ada yang di sebelah kanan tanda koma. Nah, ini perlu ditekankan dulu karena nanti ada aturan yang menggunakan letak bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda koma itu. Oke, masih di aturan yang sama. Contoh bilangan yang kedua misalnya 7,921 ya. Angka pentingnya jelas ya, semuanya di situ tidak ada angka 0. Jadi 7 itu penting, kemudian 921-nya juga penting, maka total jumlah angka pentingnya adalah 4. Kemudian yang berikutnya misalnya 7,92621, 7-nya itu penting, 92621-nya juga penting, maka total bilangan angka pentingnya adalah 6. Oke, lanjut ke aturan yang kedua. Nah, aturan yang kedua dan seterusnya ini mulai bermain dengan angka 0. Nah, perhatikan baik-baik. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Ada angka 0 tapi terletak di antara angka bukan 0. Jadi angka 0 itu dianggap penting. Contoh, 27,021. Nah, kita tidak boleh meninggalkan aturan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita sudah berbicara aturan berikutnya, aturan sebelumnya tetap harus dipakai. 27 ini kan aturan yang pertama ya, jelas dua angka itu pasti penting. Kemudian ada 21, itu menurut aturan pertama itu juga angka penting. Nah, menurut aturan kedua di situ ada angka 0 dan angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0, maka si 0 ini dianggap penting juga. Sehingga total angka penting untuk bilangan ini adalah 5 angka penting. Kemudian contohnya 70,9021, sama ya, 7 menurut aturan sebelumnya itu penting,
9 penting, 2, 1 penting, dan ada 0 yang pertama itu terletak di antara 7, 9, maka dia menjadi penting menurut aturan yang kedua ini. Kemudian 0 yang kedua terletak di antara 9 dan 2, itu juga penting, maka total bilangan angka penting di sini adalah 6. Lanjut adalah 70,9200064. Maka yang selain angka 0 itu penting, dan 0 di situ semuanya terletak di antara angka bukan 0. Ya, jadi 0 ini terletak di antara 9, kemudian 0 yang 2 ini juga terletak di antara angka bukan 0, yaitu 2 dan 6. Maka mereka berdua juga dianggap penting. Jadi semuanya penting sehingga jumlahnya adalah 8 angka penting. Aturan yang berikutnya, angka desimal kurang dari 1, maka angka 0 sebelum dan sesudah koma 0 itu tidak penting. Angka desimal yang kurang dari 1 berarti maksudnya adalah 0, sekian gitu ya. Nah, contoh 0,21. Kalau desimalnya kurang dari 1, maka menurut aturan ini angka pentingnya hanya 2, yaitu 2 dan 1. Sedangkan 0 yang di sebelah kiri tidak penting. Contoh lagi 0,0902. 9 dan 2 penting menurut aturan pertama. Kemudian 0 yang ini ini menurut aturan kedua penting karena terletak di antara 9 dan 2, terletak di antara angka bukan 0. Maka yang 0 di sini menurut aturan yang ini dia menjadi tidak penting. Maka angka pentingnya hanya 3. Yang berikut 0,0092. Ada berapa kira-kira angka pentingnya? Iya, hanya 2 angka penting, yaitu 9 dan 2. Sedangkan 0 di depannya itu yang 3 butir tidak penting. Oke. Lanjut ke aturan berikutnya, angka desimal lebih dari 0. Oke, lebih dari 0 sekarang desimalnya ya, bisa 1, 2, dan seterusnya. Angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Angka 0 sesudah koma. Berarti kalau sudah itu angka yang di sebelah kanan tanda komanya ya. Contoh 2,000. Nah, ini kan desimalnya lebih dari 0 nih, yaitu udah 2 ya. Udah 2. Kemudian ada angka 0 di sebelah kanan tanda koma atau sesudah koma. Maka 0-nya ini menurut aturan ini menjadi penting. 2 pasti penting menurut aturan yang pertama. Kemudian menurut aturan yang ini ketiga angka 0 adalah penting. Maka totalnya adalah 4 angka penting. Nah, ini sepertinya yang terakhir, aturan yang terakhir ya. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, ini nampak ya contohnya udah muncul di situ. Misalnya yang pertama 2,67000. Oke, 267-nya ini menurut aturan pertama dia penting. Kemudian menurut aturan yang ini 0 ini ya kan, karena terletak di belakang angka bukan 0, maka dia termasuk penting juga tiga-tiganya ya. Jadi dihitung semua, maka jumlah angka pentingnya adalah 6. Yang berikutnya 0,067000. Nah, hati-hati. 67 penting menurut aturan pertama. Kemudian yang 0 yang di belakang angka 7 atau setelah angka 7 ini tiga-tiganya penting menurut aturan ini. Tetapi perhatikan, ini merupakan desimal yang kurang dari 1, artinya 0, maka 0 yang di depan ini, baik yang di sebelah kiri tanda koma atau yang sebelah kanan tanda koma, tidak penting. Jadi tidak perlu dihitung, maka jumlah angka pentingnya hanya 5. Gimana? Mudah-mudahan dipahami ya. Apabila ada yang bingung, silakan didiskusikan atau tanyakan di kolom komentar ya. Oke, aturannya sudah, langsung saja lah kita tembak lagi ke soal-soal. Nah, ini tebak-tebakan ya, siapa yang cepat gitu ya, siapa yang cepat. Kalau misalnya tebakan atau jawaban cepat dari teman-teman ini benar semua, langsung ketik di kolom komentar, Pak, jawaban saya benar semua. Oke ya, ini sepintas ya, bisa ada 0,0750, 0, dan bla bla bla. Oke, kita hilangkan dulu biar fair ya. Nanti angka apa yang muncul langsung sebut. Jumlah angka pentingnya sekian. Nah, seperti itu ya. Yang pertama, ada berapa angka penting? Silakan dijawab, saya hitung.
1, 2, 3. Waktu habis. Oke, totalnya adalah, iya, semuanya penting, ya kan? 89. Ini aturan pertama adalah penting, ya, sesuai aturan pertama. Kemudian di sini ada angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0, yaitu 9 dan 3, maka 0 yang di sini itu penting. Kemudian ini salah aturan yang terakhir tadi, ini 0-nya menjadi penting. Bukan aturan yang terakhir, aturan 2 terakhir, enggak salah ya, aturan 2 terakhir. Ini menjadi penting, maka semuanya penting, totalnya adalah 7 angka penting. Oke, siapa yang benar? Dan siapa yang salah? Tulis di kolom komentar. Lanjut di angka berikutnya. Oke, saya kasih waktu untuk menjawab. Silakan 1, 2, 3. Oke, ada berapa? Kita cek ya. 5 pasti penting, 1942 ini pasti penting. Ini totalnya sudah ada 5 angka penting dan angka 0 yang di belakang. Ya, sama kayak bilangan sebelumnya ya, angka 0 yang paling belakang setelah angka bukan 0 ini adalah penting. Maka semuanya penting, maka yang ini totalnya ada 6 angka penting. Oke. Yang masih keliru menjawabnya enggak apa, pelan-pelan ya. Yang sudah menjawab 2 soal benar, bagus. Berarti pemahamannya cepat. Berikutnya 750,018. Langsung saja ya, semuanya penting, berarti totalnya ada 6 angka penting. Nah, ini bukan 40.000 ya, tapi 40,000. Penting tidak kira-kira? Yang mana yang penting? Oke, semuanya penting ya, semuanya penting. Jadi totalnya ada 5 angka penting. 0,00377. Oke, yang ini kalau nggak salah aturan ketiga ya. Jadi karena dia desimal yang kurang dari 1, jadi 0 yang 3 butir ini tidak dihitung atau tidak dianggap penting, maka yang dihitung hanya bilangan yang 377. Totalnya 3 angka penting. Berikutnya 0,9207. Lagi-lagi desimal yang kurang dari 1, maka 0 yang di depan ini tidak penting, nggak perlu dihitung. 92 dan 7 jelas penting. Kemudian ada angka 0 terletak di antara angka bukan 0, maka ini penting juga 0 di sini. Totalnya hanya 4 angka penting. Baik, saya rasa itu saja pembahasan tentang angka penting. Memang tidak terlalu banyak bahasanya. Nanti ada lagi yang namanya notasi ilmiah, kemudian aturan operasi angka pentingnya. Kalau ini hanya aturan menentukan berapa banyak jumlah angka penting. Oke ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih telah menonton channel pembelajaran Junior Fisika. Tetap stay terus agar tidak ketinggalan informasi seputar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.